Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, apa kabar hari ini? Baik bukan? Nah, anak-anak, sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kemudian menuliskan informasi yang diperoleh sebelum membaca teks. Kemudian belajar juga nama-nama dalam interval nada. Dalam pertemuan pagi ini kita akan belajar mengenai menentukan kata kunci pada teks non-fiksi yang dibaca. Kemudian menemukan kalimat utama dari teks non-fiksi yang dibaca. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Contoh teks non-fiksi yaitu berita, artikel, dan jurnal. Setiap paragraf memiliki kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf. Ia dapat berada di akhir, pertengahan, atau muncul bersamaan di awal dan akhir. Kalimat utama inilah yang memudahkan kita mengetahui inti dari sebuah teks. Nah, coba perhatikan teks yang ada pada buku kalian. Kita dapat mengetahui isi dari sebuah teks dengan menemukan kalimat utamanya. Caranya yaitu untuk menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, kita dapat membaca keseluruhan isi teks. Setelah itu kita dapat mencatat informasi yang penting yang ada dalam teks. Selanjutnya, hak sebagai warga negara Indonesia. Hak sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban berjalan seimbang untuk membangun masyarakat sejahtera. Hak sebagai warga negara Indonesia telah diatur di dalam UUD 1945. UUD 1945 dibuat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kalian telah mengetahui beberapa hak warga negara Indonesia. Hak-hak warga negara Indonesia tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal-pasal berapa sajakah yang mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia? Contoh hak-hak warga negara Indonesia. Hak mendapat perlindungan hukum. Hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ikut serta dalam upaya bela negara. Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Hak ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Hak mendapat pendidikan. Hak bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional, serta hak memanfaatkan sumber daya alam. Sikap yang menunjukkan rasa cinta tanah air, contohnya melestarikan budaya Indonesia dengan mengenalkan kepada masyarakat asing, saling menghargai dan menghormati antar warga masyarakat,
mempelajari budaya daerah lain dengan penuh semangat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, serta menghargai pendapat orang lain saat musyawarah atau diskusi kelompok. Apa makna cinta tanah air? Rasa rela berkorban demi kepentingan bangsa dan bangga terhadap keberagaman budaya Indonesia. Senantiasa mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Salah satu isi dari Sumpah Pemuda yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, serta senantiasa menjaga kerukunan sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terus terjaga. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Membandingkan masa anak-anak dan masa remaja. Seiring proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, organ-organ tubuh kita semakin matang dan berfungsi dengan baik. Ciri-ciri fisik masa anak-anak secara perlahan dan akan menghilang, dan ciri-ciri fisik masa pubertas akan mulai tampak. Perubahan fisik dan perilaku merupakan hal yang wajar pada masa pubertas. Saat masa anak-anak, hormon yang berkaitan dengan fungsi reproduksi belum aktif. Sedangkan memasuki masa remaja, hormon tersebut mulai aktif. Aktifnya hormon terkait reproduksi pada masa remaja menyebabkan organ reproduksi mulai dapat berfungsi dengan baik. Sebagai contoh, pada remaja laki-laki biasanya mulai tumbuh kumis. Perbedaan pola pikir dan tingkah laku anak-anak dan remaja. Pada masa anak-anak dapat melakukan pekerjaan ringan tapi masih memerlukan bantuan orang tua. Contoh, merapikan mainan, meletakkan pakaian kotor ke keranjang pakaian, serta perlu bantuan untuk mandi dan makan. Sedangkan pada masa remaja, lebih mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Contoh, sudah dapat mandi, membersihkan kamar, dan menyiapkan peralatan sekolah sendiri. Lebih suka menjalin persahabatan dibanding dengan anak-anak. Contoh, menjaga kerukunan dan kedamaian di lingkungan sekolah, mengembangkan rasa toleransi, bermain dengan teman tanpa mempedulikan perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya, saling menghormati dan menghargai antar sesama teman, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri.
Peran siswa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mempertahankan NKRI merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Generasi penerus bertanggung jawab mempertahankan NKRI. Mempertahankan dan mengisi kemerdekaan NKRI dengan ikut melestarikan budaya bangsa. Berbincang akrab dengan teman dari berbagai daerah saat jam istirahat merupakan salah satu tindakan mempertahankan NKRI. Melestarikan alat musik daerah, melestarikan tarian daerah.